Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Latifah Hanum dari kelas 32B MKOM. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberi kesehatan sehingga dapat menjalankan ujian pada hari ini. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Bapak Profesor Dr. Sarjon David Eskom MSc selaku dosen penguji saya, dan juga kepada Bapak Dr. Yuhandri Eskom MKOM selaku dosen penguji 2 saya. Baiklah, judul dari penelitian saya adalah simulasi Monte Carlo dalam memprediksi bahan baku pada pabrik roti, studi kasus di Busrin Bakery. Latar belakang. Sebagai sebuah perusahaan yang bergerak di bidang kuliner, menjadi hal yang penting bagi perusahaan untuk mengelola, mengatur, menjaga ketersediaan bahan baku, karena kelebihan bahan baku dapat menyebabkan perputaran modal usaha yang melambat, ataupun kekurangan bahan baku dapat mengurangi proses produksi sehingga menyebabkan kerugian. Kemudian perumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana penerapan metode Monte Carlo dalam memprediksi bahan baku. Yang kedua, bagaimana merancang simulasi menggunakan metode Monte Carlo dalam memprediksi bahan baku. Yang ketiga, bagaimana menguji simulasi dengan metode Monte Carlo dalam memprediksi bahan baku agar modal usaha lebih terkelola dengan baik. Kemudian batasan masalah. Pembatasan masalah perlu dilakukan. Yang pertama adalah memprediksi bahan baku dengan metode Monte Carlo. Kemudian yang kedua, penelitian ini hanya dilakukan untuk memprediksi bahan baku pada pabrik roti Busrin Bakery. Kemudian tujuan penelitian. Yang pertama yaitu untuk menerapkan metode Monte Carlo dalam memprediksi bahan baku. Yang kedua, untuk merancang simulasi pemodelan dalam memprediksi bahan baku. Dan yang ketiga yaitu untuk membangun sebuah aplikasi simulasi pemodelan dengan metode Monte Carlo dalam memprediksi bahan baku agar model usaha bisa terkelola lebih baik. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini bagi Busrin Bakery dan pabrik roti lainnya adalah untuk menghasilkan sebuah sistem yang dapat membantu memprediksi bahan baku. Kemudian untuk peneliti adalah mengetahui tingkat keakuratan dalam memprediksi bahan baku menggunakan metode Monte Carlo. Selanjutnya, simulasi. Simulasi merupakan cara untuk menirukan proses yang terjadi dengan sebuah sistem menggunakan komputer sebagai media untuk membuat program yang sama dengan kejadian aslinya yang dapat diterapkan atau dipelajari secara ilmiah. Dalam melakukan simulasi dibutuhkan data untuk melakukan pendekatan dalam simulasi. Simulasi ini adalah menurut Aminatul Nisa. Kemudian Monte Carlo. Monte Carlo menurut Manurung dan Santoni, metode Monte Carlo ini dapat dikatakan juga sebagai desain awal dari suatu sistem dengan tujuan untuk mencari tahu dan mempelajari tingkah laku sistem tersebut. Metode Monte Carlo ini juga dapat digunakan untuk menganalisis dan memecahkan masalah dalam bentuk matematika dengan jumlah contoh acak yang statistik. Kemudian di sini ada kerangka kerja. Kerangka kerja ini dimulai dari deskripsi masalah, kemudian melakukan analisa masalah, selanjutnya menentukan tujuan dan melakukan pengumpulan data, kemudian melakukan simulasi Monte Carlo, kemudian menerapkan metode Monte Carlo, kemudian pengujian hasil dan mendapatkan hasil pengujian. Analisa dan perancangan. Nah, di sini yaitu data dianalisa oleh sistem menggunakan metode Monte Carlo, kemudian menghasilkan hasil prediksi. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berjumlah data dari 12 bulan, dimulai dari Januari 2019 sampai dengan Januari 2020. Data yang digunakan yaitu berjumlah 19 item. Nah, pengolahan selanjutnya dilakukan dengan cara per catur bulan, yaitu setiap 4 bulan. Setiap 4 bulan, catur bulan 1 yaitu dimulai dari Januari, Februari, Maret, April 2019. Kemudian untuk catur bulan 2, bulan Juni, Juli, Agustus, dan September 2019. Dan catur bulan ketiga yaitu Oktober, November, dan Desember 2019
sampai dengan Januari 2020. Hal ini dilakukan karena pada bulan Mei tahun 2019 pabrik roti tidak melakukan proses produksi, sehingga saya mengambil 1 bulan pada tahun 2020 yaitu bulan Januari agar data genap menjadi 12 bulan. Ini merupakan tampilan data dari bahan baku dan juga harga. Nah, pada paper saya melakukan proses perhitungan menggunakan Excel yaitu untuk 5 buah item. Kemudian di sini sudah dimasukkan kode dari masing-masing item bahan baku. Kemudian di sini dapat juga dilihat yaitu data pada catur bulan 1, selanjutnya catur bulan 2 dan catur bulan 3. Nah, kemudian di sini adalah algoritma metode Monte Carlo. Yang pertama yaitu kita akan menentukan distribusi probabilitas. Kemudian selanjutnya kita menentukan distribusi kumulatif. Selanjutnya kita menentukan interval angka acak. Setelah kita menentukan interval angka acak, kita dapat menentukan angka acak. Kemudian melakukan simulasi. Yang pertama, menentukan distribusi probabilitas. Nah, menentukan distribusi probabilitas ini dapat dilakukan dengan cara membagikan nilai dari jumlah yang ada pada bulan pertama dibagi dari total keseluruhan dari keempat bulan ini, di mana itu 24 dibagi dengan 101 sama dengan 0,24. Begitu selanjutnya. Kemudian menentukan distribusi kumulatif. Menentukan distribusi kumulatif dapat dilakukan dengan cara menjumlahkan distribusi probabilitas pada bulan sebelumnya dengan bulan selanjutnya, yaitu di sini 24 ditambah dengan 0,24 ditambah dengan 0,27 yaitu 0,50. Ini terjadi karena proses pembulatan hingga akhirnya 0,72 ditambah 0,28 hasilnya akan mendapatkan 1. Selanjutnya, kita menentukan interval angka acak. Menentukan interval angka acak ini dilakukan dengan mengambil nilai batas bawah dan batas atas. Di sini kita lihat 00 sampai 23. Kemudian dilanjutkan dengan 24 sampai dengan 49 dan seterusnya. Kemudian menetapkan angka acak. Menetapkan angka acak ini yaitu kita menentukan nilai dari variabel pembangkit nilai angka acak. Jadi di sini variabelnya saya inisialisasikan dengan ZI, B, L, dan M, di mana nilai ZI bernilai 35, B sama dengan 2, L 28, dan M 99. Selanjutnya kita masuk ke dengan rumus yang ada, di mana ZI sama dengan B dikali ZI dikurang 1 ditambah L modulus M, hingga kita dapatkan hasilnya. Kemudian kita lakukan untuk hal yang sama untuk keempat bulan pada masing-masing periode. Ini merupakan tabel dari hasil perhitungan kita sebelumnya, angka acaknya. Kemudian kita mendapatkan hasil simulasi. Nanti juga kita akan bisa lihat pada tabel selanjutnya, yaitu di sini perbandingan hasil simulasi, di mana kita lihat catur bulan 2. Di sini hasil simulasinya untuk bahan baku dengan kode BB01 dengan nama bahan Angel. Hasil simulasi yang dilakukan menggunakan data catur bulan 1 untuk mengetahui prediksi hasil simulasi catur bulan 2 sejumlah 111. Sedangkan data realnya pada catur bulan 2 itu sebanyak 95, sehingga akurasinya 86%. Selanjutnya yaitu perbandingan hasil simulasi dan data real catur bulan 3. Jadi di sini dengan bahan yang sama dari data real pembelian catur bulan 2 kita memprediksi mendapatkan hasilnya 100. Kemudian dibandingkan dengan data real catur bulan 3 dia juga 100, sehingga hasil akurasinya 100%. Nah, selanjutnya kita akan melakukan simulasi dengan menggunakan aplikasi yang telah dirancang. Nah, di sini kita akan login aplikasi. Setelah login, di sini ada beberapa menu, yaitu bahan baku, pembelian bahan, dan simulasi. Kita akan lanjutkan ke simulasi dan hasil. Di sini kita akan dapat melakukannya secara per bahan ataupun keseluruhan. Nah, kita pertama melakukan simulasi untuk per bahan. Di sini kita telah memasukkan nilai pembangkit angka acak, kemudian kita memilih. Tadi perhitungan yang telah kita lakukan itu pada
menggunakan Excel, menggunakan data catur bulan 1 2019, kemudian kita proses, kita pilih bahannya tadi angel. Ini hasil simulasinya. Di sini totalnya 111, sama dengan perhitungan kita pada Excel, menggunakan Excel. Kemudian pada aplikasi ini telah dirancang sekaligus untuk mengetahui perkiraan biaya untuk bahan ini. Nah, ini untuk bahan angel, dia prediksinya untuk periode catur bulan 2 111 dengan total biaya itu 2.997. Kemudian bagaimana dengan catur bulan selanjutnya? Kita gunakan catur bulan 2 untuk prediksi catur bulan 3. Kita proses, kita pilih bahan angel. Nah, hasilnya adalah 100. Juga sesuai dengan jumlah perhitungan Excel kita sebelumnya. Dengan perkiraan biaya sejumlah 2.700.000. Bagaimana kita melakukannya simulasi secara keseluruhan bahan? Kita tinggal pilih semua submenu semua bahan, kemudian kita pilih. Nah, untuk kali ini kita akan memprediksi catur bulan 1 pada tahun berikutnya. Maka kita gunakan data yang terakhir, yaitu data catur bulan 3. Kita proses. Akan muncul totalnya. Kemudian juga perkiraan biaya, yaitu Rp174.676.000 perkiraan pada untuk periode selanjutnya. Kesimpulan dalam penelitian ini, yang pertama, metode Monte Carlo telah dapat dipahami dan diterapkan dalam memprediksi bahan baku. Kemudian yang kedua, telah dapat dirancang simulasi menggunakan metode Monte Carlo dalam memprediksi bahan baku. Yang ketiga, telah dibangun sebuah aplikasi yang dapat menguji simulasi dengan metode Monte Carlo dalam memprediksi bahan baku dan perkiraan harga bahan baku, sehingga modal usaha dan bahan baku terkelola lebih baik, yang memberikan hasil prediksi untuk 19 item bahan baku dengan perkiraan biaya sebesar Rp174.676.000. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Profesor Dr. Sarjon David, Eskom MSc, selaku dosen penguji 1 saya, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Yuhandri, Eskom Mkom, selaku dosen penguji 2 saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.